Penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengikis kepercayaan publik. Sejumlah opini hadir di tengah masyarakat yang mempertanyakan independensi lembaga anti rasuah ini, tanpa terkecuali para akademisi dan kalangan mahasiswa. Amir Ilyas, Guru Besar Ilmu Hukum Unhas, mengungkapkan dalam tulisannya bahwa penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka suap pemerasan, diberhentikannya Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK, merupakan buah dari hancurnya independensi penegakan hukum di negeri ini. Hajat besar di era reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang clean and clear dihancurkan oleh dua lembaga yang tidak lain adalah anak kandung reformasi itu sendiri. Ya, kalau melihat fenomena seperti itu sih, kita sebagai mahasiswa hukum, cendekiawan hukum itu menganggapnya sangat miris ya, sangat merobek penegakan hukum di Indonesia. Karena seharusnya mereka sebagai penegak hukum itu betul-betul melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam menegakkan hukum. Tapi fenomena atau peristiwa yang terjadi sekarang sebaliknya, justru merekalah yang merusak penegakan hukum itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ini sangat memprihatinkan bagi negara kita. Kalau menurut saya ya pasti berpengaruh, karena dalam hukum itu sendiri tidak melihat hanya satu aspek, tapi kita mempertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Misalnya dari secara sosial, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah memang ada paksaan atau tidak? Nah, artinya mencari sebabnya, pasti akibat yang ditimbulkan itu berpengaruh dari sebab yang ada tadi. Jadi seperti itu. Mahasiswa Magister Hukum Unhas, Sardil, mengungkapkan bahwa nantinya penjatuhan hukuman terhadap Firly juga akan berimplikasi terhadap kasus SYL. Menurutnya, rasa ketidakpuasan dan tuntutan dari internal menjadi penyebab utama terjadinya perbuatan korupsi tersebut. Ia juga menuturkan bahwa suatu penegakan hukum akan baik dan ideal tergantung dari bagaimana penegak hukumnya saat itu. Yang pertama pasti kecewa, karena tentu saja masyarakat ini sangat berharap banyak kepada KPK. Apalagi di tahun 2019 kemarin kita sempat mahasiswa itu sempat demo mati-matian untuk membela KPK, tapi ternyata pimpinan KPK yang diharap sebagai tonggak penegakan korupsi di Indonesia ternyata malah terjerat kasus suap. Itu sih kecewa pasti. Kepercayaan publik pasti akan menurun, sama dengan lembaga-lembaga lain yang kemarin sempat berkontroversial. Dan untuk KPK ya sangat kecewa dan pasti akan turun lah kepercayaan publik karena melihat elektabilitas pemimpinnya yang seperti itu. Sefanya juga menuturkan bahwa semakin tinggi jabatan yang diduduki oleh seseorang, maka semakin kencang pula angin yang akan menerpanya. Dan hal itulah yang dialami Firly Bahuri saat ini. Sebagai mahasiswa, Sefanya berharap agar para mahasiswa tetap mengawal dalam menyelamatkan KPK sebagai anak kandung reformasi. Selain itu, ia juga berharap agar kasus tersebut dapat segera diselesaikan dengan seadil-adilnya, agar demokrasi dan kepercayaan publik di Indonesia pun tetap terjaga.